Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, suara ini keras atau semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Gimana kabar kalian hari ini? Aman aja. Oke, di sini ada yang sakit. Ada yang sakit. Big Sudah pada makan kan? Belum. Semua kelasnya boleh disiapkan. Iya. Teman-teman, kita belajar mengenal sinar berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, semua akan absen dulu ya satu-satu. Ahmad Ibni Hadir. Yes. Alena. Alfa. Anissa. Anissa. Adiana. Isma. Farisa. Giovanna. Haikal. Asna. Eni. Immanuel. Hadir. Hari Ben. Kenzo. Lagi ngambil buku, Bu. Ngambil buku dia tadi, Bu. Kezia. Waalaikumsalam. Kenzo. Iya. Kezia. Maifa. Michelle. Muhammad Adi. Hadir, Bu. Muhammad Asrof. Muhammad Farhan. Hadir. Muhammad Syakir. Nabila Jaleka. Tahu dia mau tahu dia. Oke, jadi hari ini kita akan mempresentasikan hasil tulisan LHO yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kita akan melakukan eskripsi. Oke, bukan tepuk kaki. Duduk dong yang rapi. Ya. Kalau misalkan ibu bilang tepuk satu, berarti tepuk dua tidak tepuk. Tepuk tiga tepuk. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk satu, tepuk dua, tidak tepuk. Tepuk tiga, satu aja. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Nah, bagaimana hasil tulisan kalian? Sudah digunakan infografis atau PowerPoint? Sudah semua? Sudah ya, oke baik. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya sama kalian. Kalian dulu waktu di komplek pernah tidak menjadi MC Maulid? Ada yang pernah menjadi MC Maulid Nabi? Udah ada. MC di sekolah? Acara sekolah? Nah, biasanya kalau misalkan mau menjadi MC apa aja persiapannya?
Membaca naskah MC-nya. Terus apa lagi yang dipersiapkan? Mental, suara, Kesehatan. Kesehatan. Nah, jadi nanti kalian akan mempresentasikannya berkelompok. Jadi kalau apa-apa untuk kalian presentasi, yang pertama harus menguasai materi. Jadi yang kedua harus rapi seragamnya sudah dikeluarkan yang ini. Itu masih ke dalam penilaiannya. Yes. Terus selanjutnya adalah intonasinya harus jelas dan juga harus keras. Nah, adapun manfaat yang akan kalian peroleh untuk presentasi di depan, itu kalian akan belajar untuk percaya diri berbicara di depan kelas. Oke? Selanjutnya kita akan panggil kelompok satu sudah diri dulu. Sudah. Jadi hari ini yang tampil kelompok 1, 2, 3 dan pertemuan selanjutnya kelompok 4, 5, 6. Kita mau berapa ada? Yang lain tidak berisik ya. Siapkan pertanyaan. Yes. Selamat siang semuanya. Aduh, kurang kencang ini. Selamat siang semuanya. Cerita ini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu lagu. Yang pertama kita akan mulai dari pendahuluannya dulu. Baik, kenalan dulu. Perkenalkan nama aku lagi dari sampai di Saya Rosa Jaya. Nama saya Tika Diani. Nama saya Rosa Tika. Mas saya mana Kristi. Baik, semua dari pendahuluannya kan. Kayak pendahuluannya, nama buat tanaman yang sering dimanfaatkan untuk diolah menjadi sayur atau dekorasi tanaman. Dekorasi tanaman ini tumbuh di berbagai iklim. Saat berikutnya, karakteristik. Karakteristik yaitu tanaman labu tumbuh berbagai iklim. Tanaman ini berusia dan seringkali digunakan untuk bahan sayur dan suatu tahu. Setelah deskripsi manfaat, tanaman labu berbentuk seperti jatuh karena dihabisi bulu-bulu halus yang terasa agak gurih. Tanaman labu berbentuk berbulu dan bisa merambat atau menjalar di atas tanah ataupun di tembok hingga panjang tertentu. Bunganya berwarna kuning berbentuk lonceng. Manfaat untuk manusia. Manfaat pertama yaitu menjaga kesehatan mata dan nantinya vitamin A, protein, nanti yang melindungi mata dari kerusakan serta menurunkan risiko katarak. Manfaat yang kedua yaitu mendukung kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Oke, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Boleh. Apa manfaat tanaman labu bagi kesehatan jantung? Boleh. Kau boleh berdiri, perkenalkan nama dan juga kelompok. Perkenalkan, nama saya Rizky Bagus Aditya dari kelompok 6. Saya mau nanya, apa manfaat tanaman labu bagi kesehatan jantung? Oke. Untuk kesehatan jantung sendiri, tanaman labu itu mengontrol tekanan darah dan juga menurunkan kadar kolesterol jahat. Itu juga ada buat jantung. Jadi mengurangi resiko penyempitan pembuluh darah. Ada lagi membatasi seperti lagi. Ada lagi. Nah, oleh Bro, nggak jadi. Lupa, mau nanya apa lagi? Saya dari kelompok 5. Bertanya bagaimana cara merawat dan menanam tanaman labu. Kalian siram, dimin.
Oke, itu sesuai pertanyaan mereka ya. Jadi gimana cara melawat tanaman labu? Nah, dari tanaman labu itu si tanaman itu paling dalam. Jadi kita itu harus kasih airnya itu lumayan banyak biar sampai ke dalamnya. Nah, kalau misalnya kita cara merawat tanaman biar lebih bagus, tanaman besar atau enggak apa namanya lebar gitu ya. Nah, itu caranya itu dengan cara kita menambahkan vitamin. Biasanya vitamin itu selalu banyak tuh guys, kayak bisa dari benih-benihan juga, bisa dari apa namanya vitamin yang bisa seprot-seprot itu juga ada. Nah, itu bisa untuk memperambat dan memperbesar tingkatnya nanti kalau misalnya. Nah, kalau misalnya dirawat itu lebih good, memang ada yang kayu itu ke atasnya itu kan bisa merambut kemana-mana. Jadi dia itu biasanya dirawat, kita itu biasanya siram air terus kayak ditambah sama vitaminnya itu nanti kan merambut, jadi itu bisa juga menambah kayu atau enggak cepat untuk ditaruh gitu loh. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh di situ dulu ya. Jadi tadi kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai teks LHO yang berjudul apa? Oke, tadi kan ada bertanya ya. Tadi siapa yang bertanya? Nama kamu? Rizky dan juga Naisa mengenai manfaatnya ya. Oke, jadi kalian tadi sudah menjelaskan jawaban pertanyaan dari teman-teman kalian sudah sangat jelas, rinci, dan juga detail. Sudah bagus. Dan juga di dalam infografisnya itu sudah memuat strukturnya dalam buku. Terus yang kedua deskripsi manfaat dan juga satu lagi deskripsi bagian yang sudah lengkap. Lalu yang dikoreksi itu nanti misalkan kelompok lain bisa menjelaskan presentasinya tanpa melihat PowerPoint terus ya. Jadi harus paham sama materinya. Itu saja sih. Oke, tepuk tangan lagi. Baik. Oke, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, kami dari kelompok 3 bakal presentasiin sesuatu yang menarik dan perlu kalian ketahui, yaitu materi bahasa Indonesia, laporan hasil teks laporan hasil observasi. Nah, kita ambil objeknya itu gazebo. Tapi sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Nabila Janeta Fatyana, kalau bisa panggil saya Janeta. Di sini saya bersama teman saya, yaitu Nama saya Kaila Fidraisa. nama saya Kenia Gani. Nama saya Ratana Laura Sidriani. Nama saya Haikal Aditya. Nah, sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu kalau di teks laporan hasil observasi itu ada pernyataan umum, ada bagian deskripsi, dan ada bagian manfaatnya. Nah, pertanyaan umumnya itu apa sih, Kay? Jadi gazebo merupakan bangunan terbuka yang digunakan sebagai tempat belajar, membaca, atau beristirahat. Bangunan ini terbuat dari kayu dan dengan atap genteng, serta berada di lingkungan yang hijau dan rindang, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi warga sekolah. Nah, selanjutnya letak gazebo-nya itu ada di mana ya? Ibu bisa lapangan pasir dan kita membuka kami dengan SMA yang dapat di Jakarta. Lanjut, deskripsi bagiannya bagaimana sih? Jadi, gazebo memiliki tinggi lantai sekitar 55 cm dan tinggi keseluruhan
bercahaya itu sekitar 290 cm. Bangunan gazebo didominasi dengan berwarna coklat ya. Lantainya memiliki pola petak dan bagian sekelilingnya itu dilengkapi tempat duduk berupa 6 kursi dan 1 meja bundar. Gazebo memiliki beberapa fasilitas seperti macam buku, rak, dan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan siswa. Ada juga terdapat tanaman yang membuat suasana gazebo terasa mendukung. Struktur gazebo menggunakan yang besi yang dilapisi dengan bahan bernuansa bambu atau plastik bagian yang menawarkan anyaman rotan. Nah, lanjut itu kita bakal jelasin manfaat dari gazebo tersebut. Kira-kira apa sih manfaatnya? Jadi manfaat dari gazebo itu adalah gazebo dapat digunakan sebagai tempat belajar, membaca, berdiskusi, beristirahat, dan berkumpul. Adanya anak buku dan bapak tulis juga dapat kegiatan bagi siswa. Selain itu, suasana yang nyaman dan banyaknya tanaman sekitar gazebo membuat tempat ini cocok digunakan untuk bersantai di melakukan kegiatan di sekolah. Nah, jadi semuanya udah aku jelasin. Dan apakah dari kalian ada yang mau bertanya? 1, 2, Saya. Siapa sih? Di play. Di cek par saya. Cek par. Maju. Oke, silakan bisa untuk bertanya. Kira-kira pertanyaannya seperti apa sih? Perkenalkan, sebelumnya saya Farisa Ramadhani dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kenapa sih biasanya gazebo itu didominasi dengan warna coklat? Boleh duduk. Oke, makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi saya akan mencoba menjawabnya. Jadi kenapa gazebo itu warnanya coklat ya? Karena itu sebenarnya tergantung sih sesuai lokasi masing-masing. Biasanya beda-beda. Ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang kuning. Itu sebenarnya tergantung. Tapi kalau di SMA atau di Jakarta lebih kayak ke nuansa alam. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Jadi orang dua doang. Sebelumnya nama aku gini dari nah ini gazebo kan biasanya dibuat dari 3 sekolah ya. Kenapa gitu ya nggak bisa dibuat di 2 sekolah? Nah kayak misalnya di taman atau kan komunitas seminar kan itu kan buku gazebo ya. Tapi kalau aku mau bertanya juga terus tadi itu ada pembahasan tentang membantu apa sih kamu bisa berdoa deh? Membantu Skip pulang. jadi gazebo itu kan biasanya dibuat di dalam sekolah. Kalau kayak di taman atau di berbagai tempat yang biasa orang-orang pergi gitu ya. Terus habis itu gazebo itu manfaat untuk kegiatan belajar contohnya.
Oke, terima kasih buat pertanyaannya Ferdi. Jadi sebenarnya gazebo itu nggak cuma di sekolah, tergantung tempatnya sih. Soalnya kita juga banyak lihat, misalnya kayak di taman-taman di luar tuh ada juga yang bikin gazebo, jadi nggak harus sekolah. Tapi tergantung tempatnya. Kalau nggak tempatnya bikin gazebo ya mungkin ada. Tapi ada juga tempat-tempat yang nggak ada gazebonya. Terus apa namanya? Terutama rumah. Kalau rumah kan tergantung apa namanya lingkungannya terbentuk dari keuangan keluarga gimana. Sebenarnya gazebo kan gak harus banget ada di rumah ya, tapi kalau misalnya di taman itu biasanya ada. Terus kalau misalnya kegiatan belajar musik itu kayak misalnya ada PR bareng di situ, kemudian lebih nyaman di situ, baca-baca buku di waktu senggang. Kalau udah kelompok atau kan udah kayak kita nih yang muslim biasanya kan kok yang cewek kalau lagi haid itu kan suruh nunggu deket gazebo, suruh nunggu deket taman situ kan. Nah biasanya masih banyak kok siswa-siswa yang sering baca buku di sana, masih sering berdiskusi umumnya, baca buku cerita atau lainnya. Apa lo sudah jawab, Kathy? Sekian. Oke, itu sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi sudah bagus ya dalam penjelasannya. Percaya diri dan intonasinya juga jelas untuk cewek-cewek. Iya, Pak. Ya, yang cowok nanti lebih percaya diri lagi. Kita menginformasikannya ya. Sama bajunya masih ada yang dirapiin. Masih dirapikan kalau ada perhatikan. Oke. Oke. Nah terus tadi strukturnya juga sudah lengkap. Ada juga bajunya. Terus dilengkapi dengan gambar. Ada bajunya juga itu sudah bagus. Oke mungkin itu saja. Terima kasih. Selesai. Balik ya, Bu. Oke, jadi hari ini kita sudah presentasikan 2 kelompok dan waktunya sudah mau habis. Kita akan pulang. Nah kita ketemu lagi kapan? Besok. Jadi kelompok yang belum itu kelompok berapa aja? 2, 4. Nah untuk kelompok tersebut harus dipersiapkan ya. Bawa laptopnya, terus penjelasannya juga mesti kuasai dan nilainya bagus dan juga perhatikan bajunya diperhatikan. Tadi kelompok 1 mengenai apa yang apa? Kelompok 1 tentang lampu, terus kelompok 2 kelompok 3 mengenai gazebo. Semuanya sudah bagus. Kita tepuk tangan sekarang. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.